warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di hari ke-10 dari Ramadan kita. Teriring doa, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terima semua amal ibadah kita dari hari pertama sampai hari ke-10 ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kita juga berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita di sisa hari sampai akhir Ramadan ini kesehatan, kekuatan, kemampuan, hidayah, sehingga insya Allah kita semua mampu untuk bisa melaksanakan aktivitas Ramadan ini dengan maksimal juga, dan akhirnya bisa keluar sebagai seorang pemenang, sebagai hamba yang bertakwa di saat nanti kita selesai melaksanakan semua aktivitas Ramadan. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan mencoba melihat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Muhammad ayat 7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, kalau kamu atau kalian menolong Allah subhanahu wa ta'ala, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan, meneguhkan segala aktivitas dan usaha kalian. Aqdam maknanya adalah kaki, meneguhkan kaki. Tetapi makna lebih luasnya adalah kaki ini sebagai simbol usaha, aktivitas, meneguhkan, menguatkan kakinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak dari kita saat ini pasti membutuhkan pertolongan Allah. Membutuhkan pertolongan Allah agar kita senantiasa sehat. Membutuhkan pertolongan Allah agar dimampukan untuk bisa mengemban amanah dengan baik. Membutuhkan pertolongan Allah agar dicukupkan segala kebutuhan dunia. Membutuhkan pertolongan Allah agar diberikan kemudahan melaksanakan aktivitas ibadah. Membutuhkan pertolongan Allah untuk bisa mendidik putra-putri, membutuhkan banyak sekali pertolongan Allah kita butuhkan. Karena pada prinsipnya sebenarnya kita ini adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah, bahkan sangat lemah. Hanya sekedar untuk melihat kira-kira 1 jam ke depan apa yang akan kita laksanakan, kita tidak tahu. Kita tidak tahu dan kita tidak mengerti. Dan itu semua ada di bawah kendali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya di saat sholat, setiap sholat kita mengawali sholat itu dengan takbiratul ihram. Takbir membesarkan Allah, ihram masuk ke dalam sesuatu yang menjadi kesucian sholat. Itu diawali dengan takbir, Allahu Akbar, membesarkan Allah. Lalu ketika kita ruku, Allahu Akbar. Ketika kita sujud, Allahu Akbar. Bangun dari ruku, Subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Bangun dari sujud, Allahu Akbar lagi. Jadi banyak segala aktivitas kita itu, kalau kita lihat, takbir 80%, tahmid mungkin 20%, sami Allahu liman hamidah. Bagaimana kita diminta untuk membesarkan Allah dalam setiap aktivitas, untuk mengingatkan saja bahwa kita lemah. Mau berangkat kerja, kita harus tahu dengan banyaknya segala macam amanah yang Allah bebankan, amanah yang dibebankan mungkin oleh negara, oleh institusi, kita harus sadar bahwa kita lemah.
Jangan menganggap diri kita yang mampu untuk bisa melaksanakan itu semua. Enggak, Allah yang akan membimbing, Allah yang akan memudahkan, Allah yang akan memberikan pertolongan. Maka kalimatnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada dalam aktivitas itu kita membesarkan diri kita, saya yang paling besar, enggak ada. Ya, tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan dari situlah juga berarti kita membutuhkan pertolongan Allah. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah, resepnya ada. Resepnya ada. Dan biasanya orang ini kadang-kadang menjadi punya rasa untuk membutuhkan pertolongan Allah ini di saat dia sudah terdesak. Padahal tidak harusnya seperti itu. Dari awal dia harus merasa hamba yang lemah dan membutuhkan pertolongan Allah. Contoh misalnya, ada orang ketika dia sakit gitu. Awal mungkin dia masih merasa bahwa dia bisa beli obat. Belum sembuh dengan beli obat, bisa berangkat ke dokter. Belum sembuh, bisa masuk rumah sakit. Tapi begitu divonis tidak bisa sembuh lagi, baru dia bersandar pada Allah, ya Allah tolong hamba. Harusnya kalimat ini dari awal. Dari awal yang mungkin sakitnya masih biasa, merasa bahwa ini bisa diatasi. Bukan berarti ketika kita bisa mengatasi kita menjadi besar, bukan. Tetap Allah yang besar. Sehingga apapun adanya kita senantiasa bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki pertolongan adalah Allah. Memiliki pertolongan adalah Allah. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan arahannya pada kita dalam Quran surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Memang yang dipanggil di sini hanya orang-orang yang beriman saja, persis dengan panggilan untuk melaksanakan aktivitas puasa. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, kalau kamu menolong Allah, jika kamu itu menolong Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Mungkin ada yang bertanya seperti sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami yang lemah ini menolong Allah? Karena kalimatnya in tansurullah, bagaimana kami yang lemah ini menolong Allah? Padahal Allah adalah zat yang maha besar. Allah adalah segala-galanya, maka tidak perlu membutuhkan pertolongan. Tapi kenapa kok di ayat itu kalimatnya in tansurullah? Kalau jika engkau menolong Allah, bagaimana kami menolong Allah? Kalau akibatnya, hasilnya, para sahabat sudah tahu kala itu. Jadi tidak bertanya pada Nabi. Yang surkum, udah paham, Allah akan tolong kamu. Para sahabat sudah paham. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan menguatkan kaki-kaki kalian. Para sahabat sudah paham, tapi yang tidak paham ini intan surullah. Bagaimana caranya menolong Allah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan makna dari intan surullah, menolong Allah adalah menolong agama Allah. Menolong agama Allah. Allah tidak perlu pertolongan. Allah tidak perlu pertolongan. Allah maha segala-galanya. Tetapi makna menolong Allah, menolong agama Allah, itu sebenarnya balik kepada pribadi yang menolong itu tadi, yang melaksanakan aktivitas itu tadi. Baliknya ke dia. Agama ini mau ditolong atau tidak ditolong, kalau Allah berkehendak untuk jaya-jaya. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu untuk ditolong, tetapi Allah Subhanahu wa taala seolah memberikan bahasa yang langsung mengena gitu. Ya. Bahasa bebasnya mungkin begini, wahai hambaku, engkau mau pertolonganku. Kalau engkau butuh pertolonganku, tolong aku. Kaget langsung kita kan dengan itu. Wah, bagaimana menolong Allah? Allah yang maha segala-galanya. Kagetnya itu yang membuat kita bangun. Yang terkadang kita itu minta pertolongan Allah, butuh pertolongan Allah, tapi tidak pernah action untuk menolong agama Allah. Atau kadang-kadang ada orang yang sudah lupa dengan pertolongan Allah, merasa dirinya bisa, sehingga dia juga dilupakan dengan agama Allah. Dan orang-orang yang biasanya merasa bahwa segala sesuatu itu atas kehendaknya pribadi dia, dan semuanya bisa dikerjakan atas dirinya pribadi, itu penyakitnya agak berat. Karena asal muasal penyakit dari Fir'aun, asal muasal penyakit dari Namrud, begitu. Maka hendaknya kita selalu
menanamkan dalam jiwa kita ini bahwa kita lemah, kita membutuhkan pertolongan Allah. Nah, dicambuk oleh Allah, intan surullah. Begitu. Tolong Allah, tolong Allah. Dan makna tolong Allah adalah menolong agama Allah. Jamaah sekalian, kalau diartikan dengan menolong agama Allah, saya yakin semua dari kita sudah langsung bisa memahami. Makna menolong agama Allah itu adalah menolong segala sesuatu yang hubungannya dengan syiar dalam agama ini. Menolong agama Allah, contoh misalkan di bulan Ramadan ini ada program-program yang sifatnya dakwah. Ketika disupport, ya, kita support mungkin dengan tenaga kita, kita support dengan ilmu kita, kita support dengan harta kita, kita support dengan kuasa kita. Kita berikan support itu, pada hakikatnya kita sudah menolong Allah. Dan bersiaplah kita untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena kita sudah menolong syiarnya Allah. Saya yakin pengajian ini pun banyak yang mensupport. Tidak satu, tidak dua, tidak tiga, tidak lima. Banyak yang mensupport. Ada yang mensupport secara keringan. Ada yang mensupport secara ilmu, ada yang mensupport secara rencana, ada yang mensupport secara putusan, ada yang mensupport secara finansial. Maka mereka semua yang ikut serta dalam ini, maka itu sudah menjadi penolong Allah. Yang seperti ini, dia yang akan dimudahkan untuk mendapatkan pertolongan Allah. Bisa jadi, satu aktivitas, ini baru satu aktivitas, jamaah sekalian. Baru satu aktivitas, tapi pertolongan Allah akan hadir. Kemungkinan 1 tahun ke depan akan ada takdir buruk. Dia ditimpa musibah. Tapi karena dia menolong Allah, menolong agama Allah, menolong syiar Allah, maka takdir buruk itu Allah angkat. Allah turunkan pertolongannya. Atau mungkin dia akan ada sesuatu yang berat. Karena dia menolong agama Allah ini, maka Allah ringankan. Turun pertolongan Allah. Maka tidak heran kalau kita lihat bagaimana kisah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi dan para sahabat di saat itu sedang mengalami hal-hal yang berat, entah itu mungkin paceklik, ya, entah itu mungkin tekanan, kezoliman dari orang-orang yang memberikan serangan dan lain sebagainya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan kepada para sahabatnya untuk membesarkan agama Allah. Sehingga tidak jarang kalau kita lihat banyak pertolongan Allah. Dan kalau kita lihat mereka-mereka yang begitu mudah mendapatkan pertolongan Allah, itu karena mereka senantiasa mudah juga untuk memberikan pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah bagaimana menolong Allah, menolong agama Allah, menolong syiarnya. Ramadan tempatnya. Nanti ada juga mungkin di antara program Ramadan itu ada yang misalkan contoh berbagi buka puasa. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man afthara shaiman falahu ajruha min ghairi ayyanqusa min ajri syai'. Barang siapa yang memberikan makan berbuka bagi mereka yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang berbuka itu tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka itu sedikit pun. Copy paste. Itu udah kita dapat enaknya sebenarnya, udah dapat bonus. Kita ngasih makan orang berbuka, ya. Dan yang berbuka itu tadi di hari itu melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah, mendapatkan pahala dari Allah. Dengan kita memberi berbuka, kita sudah di copy paste pahala dia ke kita. Sebenarnya itu sudah sesuatu yang baik gitu kan, merupakan ganjaran yang baik. Tapi bukan cukup itu, kalau kita lihat dalam Quran surat Muhammad ini tidak hanya sekedar itu. Karena akan ada yansurkum, pertolongan Allah. Mungkin ada masalah berat yang sedang dialami, begitu dia memberi buka puasa orang yang berpuasa, Allah tolong masalah itu. Allah ringankan segala apa yang menjadi beban bagi dirinya. Allah berikan kemudahan-kemudahan. Jadi ini bonus bertambah bonus gitu. Ganjaran bertambah ganjaran. Belum lagi nanti ada tambahan yang lain lagi. Maka sebenarnya ketika kita menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang ada justru kebaikan itu berlipat ganda pada kita. Walaupun kadang-kadang setan bisikannya itu ada-ada aja. Udah jangan, kamu juga lagi butuh, sebentar lagi mau lebaran,
Ya, ini juga butuh biaya, sebentar lagi lebaran, ini juga butuh pengeluaran, macam-macam lah setan. Padahal prinsipnya nggak begitu. Prinsipnya ketika kita sedang membutuhkan pertolongan Allah, dirasa kita masih banyak kebutuhan, maka hendaknya kita menolong Allah. Prinsipnya begitu. Makanya nanti ada hadis berikutnya juga, innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Bahwa seorang hamba itu akan senantiasa berada dalam pertolongan Allah selama hamba ini menolong hambanya yang lain. Nah, ini juga termasuk bagian daripada intan surullah. Bagaimana menolong Allah? Tolong hamba Allah yang lain. Tolong hamba Allah yang lain. Jadi jamaah sekalian, pahala menolong hamba Allah ini besar luar biasa. Besar. Satu, hadis ini tadi yang menyampaikan begitu, bahwa yang menolong hamba Allah, maka Allah akan senantiasa menolong dia. Maka tidak ada rumusnya orang yang senantiasa menolong orang lain, tidak ditolong Allah, itu tidak ada. Maka kalau ditanya kenapa para nabi itu senantiasa mendapat pertolongan. Nabi Ibrahim, ketika mau dilempar ke api, Allah jadikan api itu dingin. Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, diberikan mukjizat terbelah Laut Merah. Ya. Terus banyak sekali yang diberikan pertolongan-pertolongan kepada para nabi. Prinsipnya satu, karena para nabi itu senantiasa menolong hamba Allah yang lain. Maka mereka-mereka yang senantiasa menolong hamba Allah, Allah akan senantiasa limpahkan pertolongannya. Dan itu tidak tidak apple to apple. Contoh misalkan begini, bukan berarti kalau kita nolong tetangga yang mungkin sedang membutuhkan sesuatu, kalau kita keluarkan pertolongan kita itu contoh misalkan 100.000 terus Allah menolongnya dengan 100.000, enggak. Jauh lebih besar dari itu. Dalilnya ketika Nabi SAW menyampaikan, ketika ada seorang hamba membantu saudaranya menyelesaikan hajatnya, kebutuhannya, menolong apa yang dibutuhkan, selesai dari pertolongan itu diberikan, maka ini pahalanya jauh lebih besar dibanding orang itu tadi iktikaf di masjidku selama sebulan. Iktikaf di masjid Nabi sebulan, buat kita orang Indonesia itu harus mengeluarkan uang puluhan juta, minimal 50 juta sebulan. 50 juta, bahkan mungkin bisa sampai 100 juta. Atau lebih kalau di Ramadan ini, bisa 120 juta. Iktikaf di masjid. Belum lagi, itu dari segi dana, dari segi tenaga. Luar biasa iktikaf di masjid. Kadang-kadang kita di masjid baru 2 jam saja sudah capek. Ini sebulan. Belum lagi dari segi waktu, dengan segala macam rutinitas pekerjaan kita, mustahil juga mau izin sebulan. Tapi mungkin hanya ada orang yang susah, lalu dia kesasar tanya alamat, kita tahu alamat itu, kita tunjukkan, ini lurus, belok kanan, pagar hitam, itu rumahnya. Cuman begitu aja. Sampailah dia di tujuannya, hanya sekedar menyelesaikan hajat ini orang, maka pahala yang tadi disampaikan oleh Nabi kita dapat. Makanya saya bilang ini nggak sama. Bukan kalau kita nolong 1.000 dapat 1.000, nolong 100.000 dapat 100.000, enggak. Bayangkan cuma nunjuk ini jalan lurus, belok kanan, pagar hitam, itu rumahnya. Cuman begitu, itu pahalanya sama dengan tadi. Iktikaf di masjid Nabi sebulan. Saya nggak kebayang kalau ternyata itu berhubungan dengan nyawa membantunya. Atau berhubungan dengan masa depan seseorang, pasti akan berkali lipat lagi. Mungkin bukan sebulan iktikaf di masjid Nabi, mungkin. Bisa mungkin 10 tahun iktikaf di masjid Nabi. Ketika ada seorang minta bantuan hanya sekedar ingin menebus ijazah anaknya misalkan, yang dia tidak bisa menebusnya sebab tidak punya biaya sama sekali, memang tidak punya. Akhirnya kita keluarkan paling bareng 2 juta, 3 juta kita kasih. Ya. Terus akhirnya ini ijazah bisa ditebus. Dan ini berpengaruh untuk masa depan anaknya sehingga bisa kerja segala macam. Masya Allah. Itu mungkin bisa 10 tahun balasannya iktikaf di masjid Nabi. Atau ada orang sakit yang nggak bisa bayar. Ini hubungannya dengan nyawa, padahal mungkin juga nggak terlalu mahal-mahal banget. Paling 1 juta, 2 juta. Tapi dia nggak punya uang sama sekali. Dikasih. Wah, itu luar biasa. Hubungannya dengan nyawa. Maka intan surullah,
yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan memberikan pertolongannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tentu dalam kehidupan kita ini sangat banyak kebutuhan yang kita butuhkan. Sangat banyak hajat yang kita ingin laksanakan. Sangat banyak amanah yang dipikulkan kepada kita. Sangat banyak tugas yang harus kita selesaikan. Sangat banyak beban juga mungkin yang hadir dalam hidup kita. Semuanya membutuhkan pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah ini bisa hadir ketika kita menolong Allah. Menolong Allah, menolong agama Allah. Menolong agama Allah, menolong syiarnya, menolong hamba-hambanya yang lain, menolong orang yang dalam kesulitan, termasuk diantaranya menolong Allah. Yang terakhir adalah menolong diri kita sendiri. Bagaimana makna menolong diri kita sendiri? Menolong diri kita sendiri dari siksa neraka. Bulan Ramadan adalah bulan itqum minan nar, bulan pembebasan dari api neraka. Bulan yang tidak ada dalam satu tahun Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka dibanding bulan Ramadan. Maka hendaknya di antara yang perlu kita canangkan adalah bagaimana Ramadan kali ini menjadi bulan yang membebaskan kita dari neraka. Karena makna dari menolong Allah itu adalah menolong kita. Menolong kita untuk tidak masuk ke dalam neraka. Maka bismillah, kita manfaatkan, kita maksimalkan segala aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini dengan segala macam kemampuan yang kita miliki, sehingga insya Allah pahala yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini mampu untuk kita raih dengan maksimal, sehingga dengan pahala itu yang nanti akan memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga dengan pahala itu mampu membuat kita terbebas dari siksa neraka. Sekali lagi prinsipnya, bismillah, setelah ini yang harus ada dalam wacana atau dalam program kehidupan kita adalah menolong Allah agar hidup kita dipenuhi dengan berbagai macam bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mengampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.